Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Alhamdulillah, lebaran sebentar lagi. Yes. Makanan berpoya-poya. Kita sudah harus menyusun daftar makan nih. Alhamdulillah. Mas Bagus pakai apa aja? Belum kepikiran. Kalau dia modalnya baju baru udah duluan Ustaz. Kalau saya udah nyiapin makanan-makanan buat saudara-saudara saya. Mulai dari kue kering, kue basah, kue setengah kering juga ada. Rengginang. Kuenya udah siap? Belum. Tempatnya udah siap? Tempatnya. Jadi itu yang membuat saya, wah ini balas dendam saya nih selama bulan Ramadan kan kita jarang ketemu sama kue-kue kering kayak gitu Ustaz. Beda sama teman saya Ustaz. Dulu saya takut ini Ustaz. Saya sudah berhasil menurunkan berat badan ini. Maju-maju lebaran lagi, ada lagi tantangan itu balik lagi kan? Ini yang lebih parah lagi nyiapin Ustaz. Bukan kambing guling, kandang kambing. Kandang kambing luar biasa. Kan main kandang. Masih lama loh. Masih lama padahal. Itu ya. Banyak banget gitu. Tapi standarnya opor biasanya Ustaz. Nah, Opor, Ketupat, pakai ketupat, sambal goreng ati. Ini kayaknya nyindir tuan rumah ini. Tahun-tahun cuman buah. kalau itu kan nanti lebaran Ustaz. Paling nggak kan Ustaz nyiapin apa yang kita sebut tadi. Ngotet. Sudah store lama ya. Iya, nah Ustaz, kalau kita ini masih kira-kira beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi lebaran, tapi kita udah ngebahas yang namanya makanan-makanan kayak gitu. Iya. Sama itu, Ustaz. Makanya nggak boleh makan 1 Syawal. Kenapa? Karena hari raya. Makanya nggak boleh makan, nggak boleh puasa. Oke banget. Dia banyak bingung Ustaz dari Ustaz. Saya puluhan tahun ngaji ya begitu. Baru ini Ustaz. Kenapa begitu? Waduh, baru lagi. Sebenarnya Makanya nggak boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Hari raya. Makanya nggak boleh puasa 11, 12, 13. Hari tasyrik. Tasyrik artinya menjemur daging. Jadi memang ada hari-hari sehebat-hebat apapun orang ibadah, haram dia puasa. oh malah jadi haram. Ya, jadi kalau ada orang yang jangan cerita makan. Halo. Kenapa? Saya nggak tahan. Lapar. Ya memang ada hari yang dikhususkan untuk makan. 1 Syawal itu juga Silakan boleh makan kan? 1 Syawal. Harus makan. Beliau bangun bukan nggak tahan, pegel Ustaz. Udah kesemutan. 1 Syawal nggak boleh nggak makan, mesti makan. Harus makan. Bahkan makan dulu sebelum sholat Ustaz ya? Makan dulu. Kenapa makan dulu? Karena sebelumnya itu kita sudah terbiasa makan sebelum azan subuh. Jangan sampai dengar khutbah di sini Lapar. malah fokus mendengar khutbah. Tapi ada yang nggak boleh tuh Ustaz kalau 1 Syawal itu. Cakep. Apaan? Nggak boleh, ada yang dilarang itu makan di 1 Syawal. Apaan? Makan makanan orang. Jadi jangan kan 1 Syawal. Ini malam juga kalau nggak punya orang dilarang. Itu nggak boleh. Makanya jangan sampai kehabisan. Nah. Jangan terlambat makanya ke rumah Ustaz habis itu. Tadi buka pakai apa sih? Buka pakai apa ya? Tuh, sampai dia lupa. Saking banyak ya Ustaz. Ini kan ada Ustadz ya. Ya. Saya kurma 3 dan setubuk air putih. 3 kota. Ada Ustadz. Nggak ada Ustaz. Oh, martabak keju. Ustaz, kira-kira dalam menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan ini pasca dari puasa, biasanya kan kita udah nafsu dengan apa yang ada di Bawaannya depan mata, makan, gitu kayak ya. seperti balas dendam. Kuda lepas kandang. Ya, Pabrak semuanya. betul. Makanya supaya nggak kebablasan, man shoma Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana ka shiyamid dahri,
maka dia sama seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa ada Puasa tambahan? Syawal. Masa sawah. Kenapa ada 6 tambahan hari lagi? di 6 bulan hari. Syawal? Tujuannya apa? Untuk mengontrol. Karena kalau nggak ada puasa 6 ini tabrak habis ini. Hancur. Berapa banyak yang mencret? Gara-gara Makan apa aja sana, Sam? makan sini. Nah, maka ketika 1 Syawal dia sudah makan, di hari kedua, makanya di beberapa daerah ada hari raya puasa 6. Puasa 6. Oh iya, Betawi itu lebaran Betawi. Ada Betawi ya? Lebaran Betawi ya. ketupat, Kami lebaran juga ketupat. ada. Iya, iya, iya. Lebaran ketupat. Kenapa? Begitulah cara ulama dulu mensosialisasikan dan mendidik jamaah umatnya supaya mereka mempertahankan nilai Ramadan ini dibawa ke Syawal. Oh, itu maksudnya Ustaz. Itu, Jadi lebaran itu ketupat filosofi. itu filosofi seperti itu. Biar supaya di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nanti di hari berikutnya baru dia makan lagi. Kapan mulai puasa Syawal? Puasa Syawal lebih cepat lebih baik. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung, boleh berurutan, boleh nggak berurutan, boleh dicicil. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah. Teh saya. Oh, siap ya. Enggak. Saya sangka alhamdulillah tadi 6 puasa, 6 rupanya tehnya. Udah makan nggak minum seret, cuman ya aneh ini Ustaz. iya, iya. Orangnya 7 minumnya 4. Coba tadi gimana tadi? Orangnya 7? Baknya Minumnya kecil. 4. Cakep. Terusin. Ustaz, kalau bicara Abdul yang mana Ustaz? Karena kadang-kadang orang tuh apa ya? Moga-moga. Merasa dia yang puasanya itu berurutan dari hari kedua sampai ke-6 itu dia merasa yang lebih apa ya? Lebih sempurna gitu dibandingkan orang-orang yang puasa Syawalnya itu diselang-seling Ustaz. Jadi sebetulnya kalau dalam kaidahnya yang Abdulnya itu apakah memang berurutan? Makasih. Afdal tidak afdal mesti ada dalil. Tentang berurutan tidak kecuali ada dalam hadis itu mutatabi'aini, berurutan. Nggak ada menyebut berurutan. Yang penting puasa. Itulah keringanan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau tidak ada dalil, maka nggak usah buat-buat dalil. Jadi siapa yang mau melaksanakan, silakan. Lalu kemudian teknis pelaksanaannya, ya apa yang ringan bagi kita, maka kita laksanakan untuk motivasi. Dan bagi perempuan yang mohon maaf dalam keadaan halangan menstruasi kemarin 7 hari di bulan Ramadan, nanti di bulan Syawal itu dia niatnya niat puasa qadha. Oh, membayar. Saya niat puasa qadha mengganti puasa saya kemarin. Dia qadha 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Niatnya tetap niat qadha. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar Kairo Mesir. Itu Ustadz yang katanya dapat pahala sama dengan 1 tahun puasa itu, Ya. benar itu Ustadz? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 kebaikan dibalas 10. Oke. 30 hari kali 10 300. 300. Tambah 6 hari kali 10 60. 360. 1 tahun. Gitu hitungannya. Ya kan nggak pakai Nah, saya pikir 6 nih hadiahnya seperti puasa 1 tahun. Ya itu tadi ibaratnya dihitung-hitung tadi. 36 Hitungnya kali sama Ramadan. Sama Ramadan. Karena dia mau ngincer yang habis awalnya aja. Ramadannya nggak biasa. Supaya yang Ramadan Nggak dihitung. Itu setahun langsung Ustadz. Nih sekarang nggak dihitung nih. Memang cara berpikir beda itu karena minumannya beda. Kita tes semua. Yang Minum lain dulu, juga minum. kopi. Maaf nih Ustadz nih. Jadi minum. Ini kan katanya kalau kopi di rumah Ustadz ini kan enak. Iya, betul. Alhamdulillah. Ustaz, untuk menjaga tetap istiqomah sehabis Ramadan Ustaz. Kadang iman kita ngecasnya kencengnya pada saat puasa aja. Tapi habis Ramadan loyo lagi tuh Ustaz. Efek ketupat kayaknya itu. Kalau ada onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat yang ada di mulutnya, bahasa Arabnya syawwalatil ibilu. Syawwal. Syawwal artinya naik ke atas. Baik. Ekor kucing ke bawah, ekor kambing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas. Namanya syawwal, ekor yang naik ke atas. Syawwal, ekor kalajengking. Oh, memang dia ekornya ke atas. Syawwal. Syawwal artinya naik ke atas, peningkatan. Oke. Ini ada timbangan neraca, tiang di tengah, letakkan batu,
alat penimbang, yang satu naik, yang satu turun. Yang naik ini disebut dengan Syawal. Yang naik. Jadi bulan Syawal bulan peningkatan. Bukan makin turun. Apanya yang meningkat? 3 Pak Ustadz. Kolesterol, Berat badan. asam urat turun. Karena makan daging. Turun ke kaki. Oh iya. Emang pantas langsung diam. Hanya maksudnya gimana sih, Ustaz? Saya dari tadi tuh ngerasa diserang terus.